Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Mari kita berjumpa di dalam ibadah live streaming Miracle Community Church. Tak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2020. Dan saya percaya anugerah Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan setiap kita umatnya yang percaya, mengandalkan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Saat ini mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada, kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat minggu yang baru Tuhan di bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan pemeliharaan-Mu yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami rindukan pribadi-Mu, saat ini kami rindukan kuasa-Mu bekerja lebih lagi. Kami izinkan Roh-Mu menjamah setiap hati, pikiran kami Tuhan. Menyembuhkan dan memulihkan setiap kami. Berbicara ke dalam hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Yesus, Engkau yang disembah, kami yang menyembah ditinggikan. sebab Kau kudus, Memulia, Kau menyembah-Mu. Oh, Menjadikan Engkau segala raja, Tuhan, Mesia Kau Tuhan, Haleluya. heran kesetiaan-Mu besar di hidup kami. Terima kasih Kami Tuhan. bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bahwa hati kami semakin melekat di hati-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kerinduan kami. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang
disembah, Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Biar semua umat Tuhan yang bernafas memuji dan meninggikan nama Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Agung dan mulialah namamu Yesus. Terpujilah. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Mari Tuhan berbicara lebih lagi Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu buat setiap umatmu yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan siap dinyatakan dalam kehidupan setiap kami umat yang percaya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali dalam ibadah live streaming ini saya mengajak kita untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Dengan cara yang sederhana kami tangkap dan mengerti firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Firman-Mu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan setiap kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh mengalami kuasa firman, hidup dan berbuah dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, dan hidup kami menjadi berkat juga bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang ada saya beri judul Menjamah Jumbai Jubah. Saudara, firman Tuhan ini terambil dari Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Firman Tuhan ini firman Tuhan yang sering kita dengar, tapi mari kita belajar, kita membuka hati kita, apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Mari kita baca sama-sama di Markus 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi dikisahkan seorang wanita yang mengalami sakit sudah 12 tahun, yaitu sakitnya pendarahan, keluar lelehan darah dari auratnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudara, backgroundnya jelas, wanita ini sakit pendarahan. Saudara, coba kita batasi firman Tuhan itu. Kita buka di dalam Imamat 15 ayat yang ke-19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Artinya apa saudara? Apa yang dihadapi wanita ini adalah sesuatu yang sebenarnya menajiskan hidupnya, juga menajiskan orang-orang di sekelilingnya, sesuai dengan aturan Taurat di Perjanjian Lama. Jadi ketika perempuan ini mengalami sakit pendarahan, keluar lelehan darah dari auratnya, saudara, ini menunjukkan dia sedang menghadapi sebuah problem, sebuah masalah yang sangat penting dan sangat-sangat membuat dirinya seperti terkena aib. Karena apa yang menajiskan itu akan menjadi sesuatu yang membuat dirinya tidak akan pernah bisa bergaul dengan yang lain, karena itu menajiskan. Nah saudara, apalagi kalau wanita ini sudah 12 tahun sakit pendarahan, berarti keadaannya membuat dia harus terkurung sendiri
dalam keadaan dia tidak bisa bergaul dengan yang lainnya. Di dalam Bilangan 5 ayat 1 sampai yang ketiga, saudara coba buka dan kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi orang yang sakit lelehan tadi, atau kalau saya spesifikkan, orang yang sakit pendarahan, orang ini tidak bisa ada dalam kemah pertemuan karena dia najis dan bisa menajiskan orang yang lain dan sekitarnya. Saudara, peraturan di Perjanjian Lama jelas, orang yang sakit pendarahan tidak bisa mereka beribadah karena mereka najis. Saudara, kalau kita kembali ke Markus 5, perempuan ini ada di bawah bayang-bayang hukum Taurat di Perjanjian Lama. Saudara, itu membuat dia tidak bisa untuk dia mengalami yang namanya bersekutu dengan Tuhan atau bersekutu dengan sesamanya, karena adanya lelehan, adanya sakit pendarahan yang membuat dia najis atau membuat orang lain najis. Saudara, mari renungkan ini. Seseorang yang ada di bawah tuntutan hukum tidak akan pernah bisa mengalami kemerdekaan. Tapi lihat, apa yang bisa membuat dia mengalami kemerdekaan? Justru ketika dia mendengar berita tentang kasih karunia, dia mendengar berita tentang Yesus, dialah sang kasih karunia yang memulihkan dan menyembuhkan hidupnya. Ayat yang ke-27, kita kembali ke Markus 5 ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara perhatikan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini penting poinnya. Saudara, wanita ini mendengar tentang karya, tentang perbuatan baik. Wanita ini sudah mendengar tentang cerita Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus membangkitkan orang mati. Dia sudah mendengar Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret. Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Saudara perhatikan ini. Apa yang didengarnya itu akhirnya membuat imannya itu bangkit, membuat dia akhirnya, saudara, memiliki sebuah iman dan pengharapan. Dan itu ditunjukkan dengan dia menerobos di kerumunan orang banyak untuk menjamah jubah Yesus. Saudara, perhatikan ini. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi apa yang ada dalam hidup saudara. Kalau yang saudara dengar adalah firman, maka firman akan membangkitkan iman saudara. Bahan dasar iman bukan sugesti, bukan kata orang, tapi bahan dasar iman adalah firman. Saudara mendengar firman, itu akan membangkitkan imanmu secara supranatural. Dan yang jelas, saat engkau mendengar firman, firman itu akan terus bertumbuh dan akan membangkitkan iman saudara. Pertanyaan saya, apa yang hari-hari ini saudara dengar? Apa yang hari-hari ini saudara sering lakukan untuk saudara masukkan ke telinga saudara, ke indera saudara, dan saudara masukkan dalam hati saudara? Berapa banyak di tengah kondisi yang ada hari ini, saudara, banyak orang hari-hari ini
mereka tidak mengisi dengan firman, tidak mendengar firman, tapi justru mereka asik dengan drama Korea. Saudara, saya bukan nyindir, tapi saya sedang nabrak saudara. Saudara bisa berjam-jam melihat, mendengarkan cerita drama Korea yang kadang isinya tentang perselingkuhan, isinya tentang percintaan, tentang balas dendam. Saudara bisa berjam-jam, tapi berapa banyak saudara isi hidup saudara dengan mendengar firman, berita tentang kasih karunia Tuhan. Ada orang yang mengisi dengan lihat nonton ini saudara, film India, kemana-mana pengennya nari, nyanyi. Saudara, coba renungkan. Ada yang isi dengan nonton film horor, mengisi waktu luangnya dengan nonton film action. Saudara, bukan berarti tidak boleh nonton, tapi proporsi untuk kita mendengar firman harusnya jauh lebih banyak daripada kita melakukan dengan hal yang lain. Saudara, saya mengajak kita, karena pada masa-masa ketika kita mendengar firman, saudara, terus menjadi sebuah kebiasaan, bahkan jadi karakter gambar diri dalam hidupmu. Saudara punya sebuah kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Maka saudara, ketika saudara menghadapi masa-masa sukar, saudara menghadapi masa-masa sulit, yang muncul adalah iman saudara. Saudara, ini yang penting. Wanita pendaran ini, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, sampai akhirnya dia diketemukan dengan sebuah kesempatan. Yesus ada di daerahnya, Yesus dikerumuni orang banyak, sehingga yang muncul adalah berita-berita yang sudah didengarnya Yesus yang menyembuhkan. Imannya bangkit, maka dia mulai menjamah jubahnya. Saudara, ini penting. Waktu kita menjamah, itu menunjukkan sebuah iman kita untuk kita bertindak mempercayai kalau Yesus menolong yang lain, Yesus melakukan kepada orang lain, Yesus yang sama ketika kita menghampiri dia dengan iman, dengan percaya, Yesus yang sama juga sanggup melakukan mujizat, melakukan banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang sangat baik buat kita. Saudara, wanita ini menjamah jubahnya. Saudara, di terjemahan lain dikatakan yang dijamah itu ujung jubahnya, rumbai-rumbainya. Nah saudara, ini bicara apa saudara? Saudara akan ngerti tentang kenapa yang dijamah itu ujung jubahnya. Saudara akan ngerti sebuah pengertian waktu saudara baca di Bilangan 15 ayat yang ketiga. Saudara, perikopnya jumbai peringatan. Di dalam Bilangan 15 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Saudara, di ujung jubahnya dibuat jumbai. Saudara, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi saudara, jumbai jubah itu mengingatkan kita akan perintah Tuhan, alias jumbai jubah itu adalah mengingatkan akan firman Tuhan. Jadi sesungguhnya ketika perempuan ini menjamah ujung jubah Yesus, saudara, dia sedang secara profetik, dia sedang melakukan sebuah tindakan untuk berkata, aku percaya sekalipun dokter tabib tidak menyembuhkan aku, tetapi aku percaya firman-Mu, aku pegang
Dan firman yang aku pegang itu akan menyelamatkan. Firman yang aku pegang akan menyembuhkan hidupku. Saudara, itulah yang wanita ini lakukan. Saya mengajak kita, saudara, ayo menjadi Kristen yang mengalami firman. Jangan hanya menjadi Kristen yang hanya tahu firman, tapi kita menjadi Kristen, menjadi orang-orang percaya yang mengalami firman dan kuasanya secara utuh dalam hidup kita. Saudara, ada firman kesembuhan, firman pemulihan, firman tentang janji Tuhan untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, percayalah, waktu saudara pegang firman, hidup di dalam firman, saudara akan mengalami kuasa firman. Saudara, mari dengar apa kata Tuhan. Dengar firman Tuhan setiap waktu. Saya mengajak saudara yang malas baca Alkitab, yang malas mendengar firman Tuhan, ini waktunya saudara ganti kebiasaanmu. Dengarkan firman Tuhan. Di zaman teknologi ini, saudara bisa cari di YouTube tentang pembacaan firman Tuhan. Ada Alkitab elektronik, ada Alkitab suara, bahkan di handphone saudara ada Alkitab yang saudara pegang tiap waktu. Saudara harusnya bisa membuat hidup saudara dipenuhi dengan firman dan mengalami kuasa firman. Saya mengajak kita, saudara, saya mengajak kita semua untuk kita tinggal di dalam kuasa firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, wanita ini melakukan sesuatu yang luar biasa karena dia percaya. Dia sudah ketemu dengan Sang Kasih Karunia, yaitu Yesus sendiri. Kalau di perjanjian lama, dia harus keluar dari kemah pertemuan. Tapi berita, kabar baik yang dia dengar tentang Yesus membuat dia memberanikan diri untuk memegang ujung jubah Yesus. Ini menunjukkan sebuah iman yang besar. Saudara, ayat ke-28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 12 tahun dia harus digerogoti dengan sakit pendarahan ini, saudara. Dia harus mengeluarkan darah terus dari auratnya, membuat dia tertolak, dia menjadi najis, dia menjadi orang pesakitan. Kemana-mana orang memalingkan muka, dia tidak bisa ke tempat sinagog untuk beribadah kepada Tuhan karena najis. Tapi hari itu, ketika dia sadar, dia ketemu Sang Kasih Karunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dengan iman dia mulai melakukan, dia mulai bertindak menjamah ujung jubah, dia memegang firman-Nya, dihadapkan masalahnya itu kepada Tuhan, dan dengan iman juga dia mulai menerima jawabannya. Yang terjadi seketika itu juga, katakan dengan saya, seketika. Katakan dengan saya sekali lagi, seketika. Seketika kesembuhan itu mengalir. Orang yang najis dikuduskan, orang yang sakit pendarahan dipulihkan, dan dikatakan badannya sembuh. Saudara, orang yang pendarahan lama-kelamaan akan jadi kurus. Tapi tiba-tiba wanita ini mengalami badannya dipulihkan, dia disembuhkan seketika itu. Inilah bicara tentang mengalami kuasa firman. Saat kita bertindak menjamah ujung jubah, saat kita berani untuk kita hidup tinggal di dalam firman. Saudara, ini penting buat kita. Ayo, jangan jadi Kristen kebanyakan. Kristen kebanyakan itu banyak bergerombol, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat, bahkan jemaat yang saya gembalakan di gereja GKI Miracle Community Church, ayo mengalami kuasa firman. Bapak Ibu yang menyaksikan siaran live streaming, ayo mengalami kuasa firman. Jangan jadi orang yang biasa-biasa,
Ayo mengalami kuasanya. Sebab hidup kita akan berbeda saat kita mengalami kuasa firman. Kekristenan bukan bicara keagamaan. Kekristenan bicara tentang hubungan di mana kita mengalami kuasa firman dari Tuhan kita. Saudara, ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Yesus bertanya, siapa yang jamah jubahnya? Karena ada kuasa yang mengalir. Ayat 31, murid-muridnya nggak ngerti sudah. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan terus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara perhatikan, lihat Kristen kebanyakan, saudara. Ada orang di sekeliling yang berkerumun, yang mengerumuni Yesus. Tapi lihat, dari banyak orang itu hanya ada satu wanita yang mengalami kuasa Tuhan. Berarti ini bicara apa? Akan ada banyak orang bisa kumpul di gereja. Ada banyak orang yang hari-hari ini bisa melakukan kegiatan agamawi di gereja. Mereka, saudara, sorak-sorai di gereja. Mereka beribadah, tapi tidak semuanya mengalami kuasa Tuhan. Karena mereka yang bertindak dengan iman, mereka itulah yang akan mengalami kuasa Tuhan. Dari orang banyak ini, hanya satu perempuan yang pendarahan 12 tahun ini yang mengalami kuasa Tuhan. Yang lain kemana? Karena yang lainnya hanya mereka ingin melihat, mereka hanya ingin menyaksikan Yesus yang seperti apa, tapi mereka tanpa iman. Mereka itu tidak percaya. Hanya satu wanita ini yang percaya dan bertindak untuk menjamah ujung jubah Yesus. Berarti saudara, saya mau berkata buat kita, ayo jangan jadi Kristen kebanyakan. Kristen kebanyakan adalah Kristen yang tidak mengalami kuasa firman. Tapi saya mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang Kristen yang mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara kenal Tuhan dan mengalami kuasa firman Tuhan. Lihat, Yesus berkata, ketika dia bertanya, akhirnya perempuan ini tersungkur dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau dan jadilah sembuh. Saudara, kita itu untuk terima mujizat kesembuhan daripada Tuhan sebenarnya tidak rumit. Bukan masalah hamba Tuhannya, atau bukan masalah orang-orang yang ada bukan kurang firman-Nya, bukan. Tapi apakah engkau mau menerima dengan iman untuk seperti engkau menarik kuasa Tuhan itu mengalir dalam hidupmu? Kasih karunia Tuhan itu tidak memandang rupa. Orang yang najis disembuhkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Saudara, mungkin kau saudara berkata, Pak, apa mungkin Tuhan memulihkan saya? Pak, apa mungkin Tuhan menyembuhkan saya? Jawaban saya hanya satu, Tuhan mau, Tuhan sanggup, dan Tuhan mampu menyembuhkan saudara. Bagian saudara, dengan imanmu, ayo hidup dalam firman dan alami kuasanya. Dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang ajaib buat kita. Katakan haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita menghadap kepada Dia.
datang dengan iman. Ibadah dengan iman. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu berdosa. Jadi ayo hampiri Tuhan dengan iman kita. Percaya seperti anak yang percaya kepada orang tuanya. Demikian kita percaya kepada Bapa kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarkan firman-Mu yang sederhana ini mengubahkan hati kami. Terus kami boleh menjamah jubah Yesus. Artinya kami tinggal dalam firman dan mengalami kuasa firman. Sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami hidup di dalam janji Tuhan. Dan ketika kami menghadapi masa-masa tantangan, masa-masa sulit, maka firman itu yang akan muncul membangkitkan iman kami. Untuk kami tetap melihat ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami melihat ada mata air di tengah padang gurun. Kami tetap melihat ada sungai yang mengalir di tengah kekeringan yang ada. Karena kami percaya bagian Tuhan dalam melakukan yang supranatural dalam hidup kami. Bagian kami percaya dan menerima dengan iman apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberkati umat Tuhan yang hari ini menyaksikan siaran live streaming ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa, biarkan mereka boleh menangkap firman dan mereka melakukan dalam hidup mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang berbeda, menjadi orang-orang diberkati. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang susah, yang bingung, kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita sama-sama untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur, dan saudara bisa ganti dengan apa yang ada di rumah Bapak Ibu. Kita percaya firman-Nya akan memulihkan kita. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan, memberkati kita dengan janji Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mari angkat roti tinggi di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu, ambillah makanlah. Sebab setiap kali kau memakannya, kau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara, yang di tangan saudara persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara imani, percaya bahwa segala berkat Tuhan sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Demi nama Yesus, mari kita makan. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Sudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ambillah, minumlah, sebab setiap kali kau minumnya, kau mengingat dan memberitakan akan kematian Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kali. Saudara kasih Tuhan, di dalam darahnya ada penebusan, di dalam darahnya ada pendamaian, di dalam darahnya ada pembenaran, dan di dalam darahnya ada segala penggenapan janji Tuhan. Yesus sudah mengampuni engkau, menebus hidupmu. Saudara jangan tinggal dalam perasaan bersalah. Hari ini hiduplah menjadi orang yang merdeka. Darahnya sudah menghapuskan dosa-dosa kita. Juga di dalam darahnya ada kuasa dan kesembuhan. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah masuk dan terima tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya hidup kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami dibaharui dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa, biarkan Tuhan Kau yang memberkati bangsa kami. Indonesia pulih dari segala keadaan karena adanya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarkan Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kesembuhan-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan yang dahsyat buat kami. Lanjutkan anugerah-Mu bagi kami, lanjutkan kedahsyatan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik,
Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Demi nama Yesus, Tuhan juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Engkau yang menyembuhkan, memulihkan. Tuhan yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung terima jawaban daripada pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka Tuhan, mereka tetap mengalami sukacita di tengah kondisi keadaan yang sulit yang dihadapi mereka. Mereka tetap melihat Yesus yang menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada. Gerejamu tetap sepakat, bersatu. Gerejamu tetap boleh mengalami penuhan besar-besaran. Gerejamu tetap menyatakan akan kuasa dan kehendak Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami sambut the year of spiritual maturity. Kedewasaan rohani dalam hidup kami semakin bertumbuh, untuk kami diberkati menjadi berkat, untuk kami menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, demikian ibadah live streaming kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang membutuhkan info atau layanan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi lewat media sosial yang ada, Instagram yang ada, lewat YouTube yang ada. Bapak Ibu bisa lihat itu, bahkan Bapak Ibu bisa kirim kesaksian atau doa Bapak Ibu lewat nomor WA yang ada, dan di sana ada banyak pendoa yang akan berdoa buat Bapak Ibu. Dan saya percaya kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, amin.